Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru semua dan para tokoh, insya Allah teman-teman. Jadi begini, Ustadz Fahmi Salim hadir pada situasi di mana Indonesia ini sedang berulang tahun yang ke-80 dengan memulai melahirkan buku ini supaya Indonesia ini benar-benar terang, ya. Bukan artinya selama ini sangat gelap, ya. Sekalipun memang di sana sini sudah banyak teriakan-teriakan bahwa Indonesia gelap, sampai kemarin nih Ustadz Fahmi pas saya mengisi pengajian di sebuah perkantoran, pas bicara tentang surga neraka dalam Al-Quran, ada seorang yang ngacung, dia mengatakan, Pak Ustadz, enggak, saya masuk surga melalui jalur WNI. Terus saya tanya, kenapa kok kamu tanya begitu? Kan kita sedang gelap nih Ustadz. Kalau kita sabar dengan kegelapan ini, kira-kira saya masuk surga enggak dengan sabar? Oh gitu ya. Jadi Masya Allah. kayaknya memang pertanyaan itu luar biasa. Dan benar-benar baru pertama kali saya mendengar pertanyaan seperti itu, dan memang ya kita dalam situasi seperti ini. Maka hadirnya buku ini sangat tepat ya, sangat tepat. Dan di saat yang sama, kalau para guru semua melihat daftar isinya ya, di sini ada renungan kelebihan dan kelemahan insan, belajar dari Nabi Adam misalnya, kesabaran berdakwah, belajar dari Nabi Nuh, seruan pemurnian menyembah Allah, belajar dari Nabi Hud. Jadi kita sebetulnya dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir tematik, dan tafsir ini sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Karena kalau tafsir yang sifatnya tahlili, analitik, yang dari awal sampai akhir, yang berjilid-jilid seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir yang sudah kita kenal ya, itu mungkin khusus untuk para orang-orang tertentu yang mengkhususkan diri belajar ilmu tafsir. Tapi untuk zaman sekarang memang sangat dibutuhkan namanya ilmu tafsir tematik. Nah, ketika para ahli tafsir tematik membahas seperti Salah Al-Khalidi, dari Mustafa Muslim, mereka tuh menemukan bahwa tafsir tematik ini bisa menemukan beberapa corak. Yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan kepada surah. Maka disebut at-tafsir al-mawdu'i lis-surah al-wahidah. Itu tafsir tematik untuk satu surah. Karena para ulama tafsir dari tahun ke tahun, sekalipun mereka melakukan tafsiran secara analitik lengkap dari awal sampai akhir, tapi mereka tetap akan mengupas dari surah ke surah sesuai dengan temanya. Ternyata para guru semua, yang saya yakin para guru sudah tahu bahwa masing-masing surah ini membawa tema tertentu, dan itu pun juga tergantung kemampuan ahli tafsirnya, dari dimensi mana dia bisa melihat, dengan pendekatan apa dia bisa melihat. Nah, itu namanya tafsir tematik untuk satu surah. Ada juga tafsir tematik dengan pendekatan istilah, seperti misalnya at-tafsir al-mawdu'i lil mustalah al-wahid, yaitu tafsir dengan satu istilah. Kalau pendekatan ini dia biasanya mengambil satu istilah, misalnya istilah syura, asyura fil Quran misalnya gitu. Itu dia tuh membahas tentang istilah syura, sejauh mana Al-Quran menggunakan istilah ini dan bagaimana pendalamannya dan sebagainya, itu mereka kupas. Nah, ada lagi tema at-tafsir al-mawdu'in al-Quran, yaitu tafsir tematik dalam Al-Quran. Nah, ini secara khusus biasanya seperti tafsir ini termasuk tafsir tematik dalam Al-Quran, karena Ustadz Fahmi Salim beliau mengambil satu tema, yaitu tema kisah-kisah para nabi, kisah para nabi. Dan itu pun menariknya, dan ini yang sangat menginspirasi kita semua, teman-teman yang hari ini mungkin sedang sulit untuk menulis artikel jurnal misalnya, ini hampir setiap judul ini menjadi artikel jurnal dan bisa dibahas secara khusus, karena buku ini sangat membantu dengan tema-tema. Misalnya di sini
kesabaran berdakwah dalam menyuruhkan perbaikan umat, belajar Nabi Nuh. Misalnya seorang peneliti dia akan mengatakan bahwa Nabi Nuh dan dakwah misalnya dalam Al-Quran, maka dia akan mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan Nabi Nuh dan kesabaran dakwahnya, lalu dikumpulkan di satu tempat, dianalisa, dibikin bab-bab, dan kemudian setelah itu menjadi artikel jurnal. Dan buku ini sangat menarik. Dan para tokoh semua yang Allah muliakan, kehadiran buku ini sangat menginspirasi, dan bagi akademisi tafsir juga sangat penting untuk dijadikan rujukan, dan juga bagi para guru yang ingin menjadikan ini tema khutbah Jumat atau tema ceramah di mana-mana, ini masing-masing artikel itu menjadi tema menarik dan hidup, dan jadikan ini sebagai pegangan, dan insya Allah. Dan inilah yang akhir-akhir ini jarang dibicarakan orang, saking sibuknya manusia politik ini, yang di mana-mana sekarang dalilnya hanya konstitusi, undang-undang, yang setelah itu diubah undang-undangnya, dan diperbaiki lagi dan seterusnya. Kenapa sih kok nggak bicara Quran aja? Nah, biar menjadi permanen cara berpikir kita. Dan dengan cara inilah kita keluar dari kegelapan. Mulai hari ini, ayo kita pindah dari tema-tema karangan manusia yang hanya bersifat temporal, ayo kita pindah kepada tema Al-Quran yang itu akan menjadi abadi, dan kita akan menuju ke yang terang benderang. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.